Sekarang kita jelasin mengenai persiapan mental dan emosional ya. Ini kan penjelasan psikologis. Pak, silakan. Persiapan mental dan emosional. Menyadari bahwa RP bukan tentang berpikir keras, tapi tentang menerima informasi secara tenang. Jadi apa? Transmitter atau receiver? Receiver. Receiver. Jadi yang dari human resonance selalu dia mentransmit kan? Iya, bro. Jadi kalau kita anggap itu bagian dari pikiran semesta, universal mind, jadi universal mind selalu kirim informasi ke kita kan? Iya. Iya, bro. Seperti you punya televisi, ya, televisinya you matiin, padahal ada siaran dari RCTI, dari TVRI, dari CNN, semua ada di TV lu, tapi karena you nggak nyalain, you nggak tahu apa, nggak bisa dengar kan? Ya. Nah sekarang you bisa dengar, you punya channel cuma satu channel, TVRI aja yang you dengar. Jadi you hanya tahu informasi dari TVRI. Tapi kalau you punya apa namanya box itu ya, you bisa terima dari CNN, dari Meksiko, semuanya kan. Nah kira-kira gitu. Jadi di otak kita ada itu tuh, tinggal kita mau buka nggak tuh channel. Ya, oleh karena itu kita harus menerima dengan tenang. Kalau dengan tenang, cara menenangkannya gimana? Latihan Meditasi. latihan dengan sebenarnya ya pernapasan sadar ya, bukan sebenarnya dengan pernapasan. Breathwork ya. Pernapasannya 478. Ada yang bisa jelasin nggak? Tarik nafas 4 detik. Hold 7 second. Release exhale 8 second. Oke, kalau nggak bisa gimana? Juga nggak bisa tahan 7 detik. Dilatih terus. Ya, mulai dari 4, bisa 444, 454, 456 sampai 478 ya. Goalnya 478. Ya. Kita di buku biru kita udah belajar mana ini ya. Sama. Sekarang latihan relaksasi tubuh. Gimana melatih relaksasi tubuh? Kasih aja ide. Kalian kan udah sering. Kalau aku pakai somatic healing. Apa itu? Somatik. Breathwork sama ini TRE, Tension and Trauma Release Exercise. Habis itu ngantuk. Gimana caranya? Itu pakai ini sih seperti yoga gitu, tapi cuman perlu kayak 10 menit aja latihannya. Kelamaan nggak tuh 10 menit? Lamaan, Rob. Nggak sabar. Karena kalau tanda tangan cuma 4 detik, dia prematur ejakulasi. Itu kelamaan. dengan ini Prof, dengan stretching terus dilepas Prof. Very good. Very good. Ya. Jadi very simple ya. Pertama, tangannya yuk ke depannya, yuk stretching. Sampai ngerasa udah itu relax. 2 kali stretching, you relax. 3 kali udah relax, oke? Itu 1 ya. Yang kedua, bahunya yuk angkat. Bahunya yuk angkat, tapi hati-hati, jangan sampai kram. Lalu napas 478, lalu relax. 3 kali ya, bahu ya, tangan bahu ya. Yang ketiga, cuma ada 4 ya latihan, sebentar aja. Yang ketiga, kakinya yuk ke depanin, you stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Prof, itu sorry, berarti posisinya kita duduk ya? Duduk aja. Tidur juga boleh. Di lantai? Di lantai, di tempat tidur boleh, di tempat duduk juga boleh. Yang keempat, badannya yuk giniin, lalu muka yuk mengkerunyutkan, kayak tegang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelek aja mukanya. 7, 8, 9. Tegang. Relax. Oke? Kita latihan sama-sama ya. Sama-sama ya. Nah, itu kan relaksasi tubuh. Sekarang kita harus relaksasi mental. Gimana caranya?
Any idea? Nggak usah, nggak usah mikir apa-apa dulu. Oke. Susah tuh, nggak usah pikir apa-apa, dapat surga. Caranya sama ya. Jadi tangan ke depan, kayak tadi, tegangin, tapi tangannya juga nggak ke depanin. Mental aja. Jadi you duduk biasa, tutup mata, bayangin tangannya you giniin, hanya membayangkan. Lalu you tegangin setegang-tegangannya, hanya dibayangkan secara mental sampai ketarik. Oke? Ya, secara mental ya. Tangan ke depan, Ya. tegangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Sekarang bahu angkat, tapi hanya mental. Jangan diangkat bahunya, mental. Jadi lihat seolah ada tubuh halus yang naik bahunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Sekarang kaki ke depan, tapi hanya mental ya. Bayangin kaki you duduk gini, tapi kaki lu bayangin sekarang jadi ke depan tegang. Mental. Bayangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Sekarang badan mengkerut, muka mengkerut. Seolah-olah kepala ke bawah, tapi kepala kalian tetap tegang. Tetap ke depan, tapi seolah-olah ke bawah. Keringutkan, tegangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Ada bedanya nggak? Relaksasi tubuh, menegangkan, dan merilekskan sama mental. Beda nggak? Ya beda, Bro. Kerasa apa sih? Rasa Om. Jadi kalau kita ke dokter atau kita lagi nunggu apa exercise gitu aja. Mental. Itu mental gitu karena otot-otot intuisi kita lemah, harus kita latih. Oke ya. Sekarang coba tutup mata. Saya mau melatih, latih mental. Tutup mata ya. Bayangkan you punya rumah gubuk di pinggir rel kereta api. Secara mental, bisa visualisasinya. Itu visualisasi. Lalu you merasa rel kereta apinya bergetar karena ada kereta api dari sebelah kanan you, kereta api kuno yang hitam, dan you bisa dengar suara klaksonnya secara mental. Kedengaran nggak? Dan dia lewat di depan you bisa rasakan anginnya, getarannya. Oke, siapa yang nggak bisa lihat keretanya, nggak bisa melihat rel kereta apinya, nggak bisa merasakan getaran, bisa rasa semua nggak? Atau nggak bisa? Nggak apa-apa, ada yang bisa, ada yang nggak. Harus jujur. Bisa Prof, sampai stresnya juga berasa. Warna kereta apinya, uapnya hitam, kelihatan nggak tuh uapnya hitam? Kelihatan getarannya, suaranya. Oke, ada yang nggak sampai situ nggak? Atau bisa semua? Suaranya sayup-sayup. Ya. Sayup-sayup. Walau keretanya deket, gede banget tuh Pak. Iya, kerasa sih deket dan gedenya kerasa, tapi klaksonnya sayup-sayup. Oke, nanti kita analisa kenapa gitu. Daniel gimana Daniel? Eh, visual ya, tapi sensasi getaran rel sama tadi suara nggak, hanya visual aja, image. Visual, oke. Pak Firman? Rel kereta api aja, Prof. Cuman Kereta- relnya, Prof, yang bisa saya ini. Suaranya ya? Jauh, Prof. Jauh. Getarannya? Ngungung saja, Prof. Oke. Pak Hashim gimana? Saya harus cek satu-satu ya. Kita bahas ini. Oh, visual aja Prof. Visual. Kalau Gusti Yantiana,
Visual jelas semua, Prof. Getaran? Visual, getaran, suara. Oke, very good. Bau dari asap ada nggak? Bau dari asap. Enggak, kalau bau enggak. Oke. Felix? Ya, kalau saya cuman visual aja, tapi dia tuh nggak lengkap, Prof. Cuma kepalanya tok sama ngelihat asapnya gitu. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa Pak Yusuf suaranya nggak bisa dengar? Jadi Pak Yusuf tipenya apa? Kalau saya sampai waktu getarnya itu sampai tubuh bergetar, Prof. Sampai tubuh bergetar ya? Ya, Visualnya? Visualnya gimana? Bagaimana? saya duduk di dalam gubuk visualnya. Oke. Saya ada di dalam. Oke. Jadi ada orang yang bisa merasakan tiga-tiganya, ada yang merasakan satu, ada yang merasakan dua, ada yang merasakan tiga. Ya, saya ambil contoh Pak Yusuf ya. Pak Yusuf bisa melihat apa, tapi suara dia kurang sensitif. Jadi Pak Yusuf ini bukan orang yang audible. Ya, dia tipenya kinestetik, ya dia bisa rasa getaran, dan dia tipenya visual. Kalau Daniel tipenya visual, mungkin 70% mungkin visual Daniel. Ya, Pak Hashim juga visual. Kalau Firman tadi saya lupa visual atau apa. Jadi Anda bisa bayangin ada tiga. Ya, biasanya 40%, 30, tapi ada orang yang 70% visual. Itu satu strength juga. Ya, kalau dulu istri saya itu dia 80% visual, jelas banget. Gitu. Nah, kalau kita di remote viewing dan kita berempat atau bertiga, itu akan efektif. Karena ada orang yang sensitif di audible, ya, di pendengaran, ada yang sensitif di visual, ada yang sensitif di kinestetik. Kinestetik itu getaran, gerakan. Ya, jadi remote viewing itu akan bagus sekali kalau dilakukan minimum 3 orang. Nah, lama-lama kalau udah terlatih kita bisa sendiri, kita bisa rasain sendiri. Tapi kadang-kadang kalau mau visual aja, nggak apa-apa. Ngerti ya perbedaannya? Visual, kinestetik, sama audible ya? Ngerti. Ngerti ya? Kayak kamu, Vidya, kamu tiga-tiganya. 40, 30, 30. Tapi kalau ada orang yang 70% visual aja, atau getaran aja, itu specialty sebenarnya. Ya, specialty. Ya, dia bisa tuh hanya lihat aja. Suara dia nggak bisa dengar. Ya. Dia nggak melihat gambar. Ada yang bisa dengar suara aja. Nah, nanti muscles masing-masing akan terlatih seperti itu. Oke, latihan kedua. Ya, saya pengen lihat tipenya kalian dulu ya, supaya nanti remote viewing-nya gampang. Coba tutup mata lagi. Bayangkan kalian ada dalam ruangan yang ada karpetnya, kalian lagi duduk di situ, di atas karpet. Coba you raba sama tangan kiri atau sama tangan kanan, tekstur dari karpet itu. Bisa rasa nggak teksturnya? Oke, ya cukup. Ada yang susah nggak merasakan tekstur? Bisa, Prof. Enggak. Bisa ya? Ya, bisa. Bisa, Firya? Prof. Firya nggak bisa? Bisa, Prof. Fir, kamu bisa? Bisa. Bisa, Prof. Kasar. Mika bisa rasa? Teksturnya bisa rasa? Oke ya. Karena nanti dalam remote viewing kita harus bisa merasakan tekstur. Ya, merasakan tekstur, merasakan kinestetik, bahkan bau kita bisa rasa. Ya. Itu kalau Prof, kalau merasakannya berdasarkan ingatan itu gimana, Bro? Nggak apa-apa, you harus tahu nanti apakah itu analytical overlay atau enggak. Baik. Ya. Nanti exercise-nya antara lain you pergi ke satu planet, saya nggak kasih tahu planet apa, tapi ada spesifikasinya, baunya, temperaturnya, suhu harus tahu, ya, suaranya harus apa. Nanti kita lihat, saya kasih exercise yang sama, tapi saya nggak kasih tahu ya, nanti you ini sendiri, akan tahu sendiri ada di mana. Sampai melihat alien.